Dan dunia event adalah dunia kreativitas, ya kan? Betul. Bahwa yang namanya ide-ide itu sangat luar biasa dihargai di sana. Betul. Karena setiap event dibutuhkan suatu sentuhan yang beda-beda. Betul, betul. Tiap tahun pasti ya harus ditanya nih sama pimpinan. Yang beda apa nih tahun ini? Pasti sebelum kita lempar ke eksternal kita pasti ditanya dulu nih di internal sama pimpinan. Yang beda apa nih tahun ini? Konsepnya apa lagi Betul. nih? Oke. Bikin orang penasaran, Iya. datang aja ke Jatim Fair. Betul. Oke ya. Mumpung Jadi hari ini udah dibuka, monggo rame-rame datang ke Jatim Fair dengan prokes. dengan prokesnya ya. Kita ketemu lagi dan kali ini di petang sore hari ini, kita masih berada di Seventeen Skyline and Resto Bar di Haris Pop Hotel Gubeng. Betul. Di lantai 17. Di lantai 17 dan kita ada di barnya. Sedang ngobrol-ngobrol santai. Kita tadi, bukan minum-minum santai ya. Iya, kita sedang ngobrol santai, ada minuman kita taruh di tempat lain gitu ya. Gitu. Kenapa taruh tempat lain minuman? Terima kasih kepada sahabat NN Talk yang selama ini masih mengikuti acara kita, mendengarkan tips-tips yang berarti buat pengembangan karirnya, nanti waktu memilih kerja dan sebagainya, dan juga gambaran-gambaran profesi yang selalu kita sampaikan rutin setiap hari Jumat. Seminggu sekali kita tayang dengan tema-tema yang selalu menarik dan dengan profesi-profesi baru yang kami harapkan ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang mau milih karir, yang mau bekerja seperti itu, atau mungkin yang sedang menyesuaikan di awal-awal masa karirnya supaya makin jos dalam karirnya. Atau mau lulus kuliah ya? Atau mau lulus kuliah. Sedang kalau mencari karir. Dan saat ini kita kedatangan seorang yang bergerak di bidang event sangat lama. Saya mengenal beliau sudah cukup lama sih, ya. Jadi di tempat yang lama maupun tempat yang baru. Mas Dwi Kunto Aji, panggilannya Kunto dari Debindo Mitra Tama. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillah sehat. Hampir tiap hari ketemu. Tiap hari ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang spesial tapi ya. Jadi kita ngomongin tentang profesi di suatu event organizer ya, atau IO, yaitu sebagai project manager. Ya. Jadi Mas Kunto ini sudah sering sebagai project manager suatu event, bahkan salah satu event terbesar di Jawa Timur, bahkan mungkin Nusa Timur ya, Jatim Fair. Beliau juga pernah sebagai seorang project manajernya. Jadi menata suatu event itu seperti apa akan kami bahas di sini bersama Mas Kunto. Ya, supaya dapat gambaran nih kalau nanti berkarirnya di bidang ini tadi, per-eventan yang sekarang sudah mulai marak lagi, maksudnya sudah mulai diizinkan lagi, gitu ya. Alhamdulillah. Dan ini kabar baik buat kita semua, angin segar seperti itu. Dan bagaimana nanti kalau teman-teman ini yang kemarin sudah lulus dan kemudian mau bekerja, ini ada pilihan, salah satu pilihan profesi yang bisa dimasuki ke sana. Mas Kunto udah berapa tahun sih di dunia per-eventan? Kalau di Debindo saya bergabung itu mulai 2016. 2016. 2016. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Saya baru sih, Pak. Di situ sebelumnya. Anda di situ sudah experience berapa tahun sebelum di Debindo? Itu sebelum di Debindo saya ikut perorangan Pak, PT Pluna Bonita, punya salah satu bekas orang Diandra juga. Kemudian kalau di event magang kuliahnya juga di Diandra, di Diandra Promosindo Surabaya. Jadi karena magang di Diandra itu juga saya harus ngulang magang kuliah ceritanya. Jadi ceritanya di kuliah itu passionnya kan event gitu kan, maksudnya di kuliah passionnya event, terus nyobalah magang di Diandra gitu kan. Kebetulan ya kakak angkatan saya kan ada yang magang di situ, terus ditawarin nih Diandra Promosindo butuh magang, anak magang gitu kan, cobalah apply CV.
Ya udah keterima, nggak ngomong nih ke kampus, ya udah ngikut aja langsung. Oh, ceritanya mengulang karena nggak diakui. Karena nggak Ya sesuai dengan studinya ya. Betul, nggak diakui studinya. Ya Oke. Jadi banyak sembunyi-sembunyi kan. Nah, berawal dari situ akhirnya kesini kok nyaman ya di Oke. dunia event kan lebih, apalagi sekarang lebih ke exhibition Ya. organizer Ya, ya. ya, ya. Nah, jadi Pameran ya, lebih ke pameran gitu. exhibition. Oke. Awal mulanya kecemplungnya di situ sih. Kecemplungnya di Jadi lebih situ. 10 tahun ya, Karena Bun, ya? sekolahnya sebenarnya nggak berhubungan, hubungannya jauh. Inland. Jadi Hubungannya jauh. kuliahnya itu di jurusan politik ya, Kun ya. Hubungan internasional. Hubungan internasional. heeh. Nah ini terus nyemplungnya ke sini. Iya. Kalau hubungan internasional kan diplomatik keluar. Iya, dulu kan bayangan orang tua masuk hubungan Diplomat internasional ya. ya, diplomat Jadi kan, yang diplomat. paling keren diplomat apa. Terus begitu kecemplung kuliah kok rasanya ngejar kuliahnya kok agak berat gitu kan. Akhirnya di tengah-tengah banting setir lah gitu. Terus, Banyak kok yang penting sih. ya, Tapi sekolahnya sampai selesai. alhamdulillah kan? sekolahnya sampai selesai meskipun agak tertatih-tatih. Gitu. Oh oke. Ya. Itu harus tuh kewajiban Ya. menyelesaikan kuliah sampai tuntas. Walaupun akhirnya Ya. balelo. Kewajiban pertama. Oh itu iya, sebelumnya. kewajiban buat diri sendiri, kewajiban buat orang tua. Ya, bentuk tanggung jawab saya ke orang tua. Kepada orang tua. Jadi kurang lebih berapa tahun Mas Kunto di dunia event? 10 tahun lebih ya berarti ya? Insya Allah segitu sih. Iya, 15 tahun mungkin ya. Apa sih yang membuat tertarik terjun ke dunia event itu? Awalnya itu ngelihat kan ada kalau di kampus kan konser-konser kecil-kecil gitu kan, awalnya bikin panitia gitu, terus kok kesannya enak ya, maksudnya main-main tapi Seru. bisa, maksudnya bisa menghasilkan gitu kan, daripada cuman kuliah pulang gitu kan diajain. Kebetulan saya pertama kali itu diajak senior saya, kebetulan senior saya juga di Debindo sekarang juga, Mas Oh, Amir oke. itu awalnya. Iya, iya, Itu kakak iya. angkatan saya di kuliah, yaitu awal mula Kun mau nggak bantu-bantu kumpul-kumpul sama anak-anak bikin sesuatu ceritanya gitu. Ya udahlah bantu-bantu. Ya kok rasanya enjoy ya di sini, Iya, maksudnya iya, iya. daripada ngelihat jurnal, ngelihat ini, kalau lebih passionnya di event. Ya udah akhirnya ya cemplungnya di situ sih gitu. Oh, jadi tertariknya seperti itu. Tapi yang lebih spesifik membuat tertarik itu apa? Karena suasana kerjanya nggak formal, penuh Iya. kreativitas, atau Penuh gimana? anak muda. Yang lebih spesifik sih, yang pertama pasti ketemu orang-orang baru. Oke. Kemudian di setiap projectnya itu kan pasti challenge-nya beda-beda ya. Maksudnya Beda-bedanya gimana nih? mulai kayak misalnya skala kecil, misalnya event skala kampus, paling kan temu tantangannya lebih ke birokrasi kampus, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau pas sudah di dunia profesional, tantangannya berhubungan kan kita Debindo ini lebih banyak kerjasamanya sama government ya. Jadi gimana sih cara memperlakukan government itu, negosiasinya, diplomasinya, kemudian kalau ke government gimana, ke swasta gimana kan perlakuannya harus Beda-beda. berbeda. Nah itu maksudnya yang tiap hari ini kita belajar terus gitu, maksudnya meskipun saya yang baru 5 tahun di Debindo gitu kan, ya kita harus ngejar terus nih, belajar terus kayak gitu sih yang bikin yang ini menantang juga ya, maksudnya kayak gitu sih. Karena tantangannya ya, Iya. tantangannya juga ketemu orang-orang baru tadi. Iya betul Iya. betul, maksudnya kan senang ya kita ketemu orang-orang baru dengan tantangan baru kayak gitu sih. Jadi ini catatan buat yang suka dengan tantangan dan suka ketemu orang baru gitu ya. Dan- menuntut kreativitas dan pendekatan yang benar-benar berbeda. Betul. untuk Antara tiap-tiap- government dengan swasta, betul. ya kan? Swasta yang besar sama perusahaan swasta yang kecil, juga pendekatannya pasti beda ya. Dan akhirnya kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi juga kepake kan di dulu ketika kuliah kan ada kan seperti Ya. itu. Jadi kepake juga sebenarnya walaupun tidak inline kan. Ya sih. Betul. Dengan kelulusannya, dengan kesarjanaannya, tapi ilmunya kepake gitu kan. Iya. Nah, Mas Kunto, untuk menyiapkan suatu event kan ada yang namanya project manager. Ya. Nah, itu apa sih yang dilakukan oleh seorang project manager itu? Kalau mempersiapkan sebuah event maupun exhibition, Ya. itu kita biasanya mulai start 6 bulan sampai setahun sebelumnya. 6 bulan sampai setahun Iya. sebelumnya. Gila Walaupun ya. event kecil itu. Walaupun event skala apapun ya, gitu kan. Maksudnya kita harus menyiapkan idealnya adalah 1 tahun sebelumnya, Oke. maksimal 6 bulan sebelumnya. Oke. Kenapa kayak gitu? Terutama kalau misal di bidang yang saya tekuni sekarang, exhibition.
Itu kan karena kita harus bikin konsep dulu nih. Kita bikin konsep, lalu kemudian dari konsep itu kita komunikasikan ke pimpinan, pimpinan approve. Kemudian dari itu kita bikin turunannya adalah sales kit, kita bikin proposal dan sebagainya. Ketika sales kit sudah approve, semua di internal sudah approve, baru kita lempar ke luar. Kita lempar ke luar secara informal, kemudian kita undang gathering nih untuk semua stakeholder terkait, kita undang, kita ajak ngobrol bahwa ini loh kita punya gawe, keuntungannya ikut kita seperti ini dan sebagainya, dan itu kan membutuhkan waktu. Ya. Gitu, makanya kenapa tadi saya sampaikan butuh 6 bulan sampai setahun ya, karena itu maksudnya kelihatannya sepele, pameran cuma 5 hari gitu kan, event cuma sehari, tapi di balik itu persiapan kita ya lumayan. Iya, dan perlu sangat detail dan Ya, rinci gitu betul, kan. betul. Apalagi misalnya event yang multi event ya. Ya. Multi event itu adalah banyak yang campuran di situ, ya kan? Macam. Ada konsernya, terus kemudian ada pamerannya, ada hiburannya dan sebagainya. Kemudian yang ikut juga berbagai dari pemerintah ada, dari swasta ada. Itu kan juga ribetnya minta ampun gitu kan. Nah itu biasanya persiapan berapa lama? Setahun ya? Kalau kayak misalnya Jatim Fair. Jatim Fair ya, misalnya Jatim Fair itu kan kita joint operation antara PT Depindo Mitra Tama dan PT Hardaya Widiagraha Grand City. Itu biasanya kita prepare ya tadi setahun lah. Kalau setahun itu pun kadang kita ngerasanya kurang. Jadi begitu selesai gelar tahun ini kita udah buka konsep gelar tahun depan gitu. Udah kan. buka tenda lagi ya? Udah buka tenda lagi. Ya itu tadi kayak dibilang Pak Nurdin, karena Jatim Fair ini kompleks, maksudnya dari berbagai macam sektor, kemudian yang kita komunikasikan harus banyak pihak, jadi kita butuh persiapan yang matang dan sangat detail gitu sih. Gitu. Dan mengkomunikasikan dua perusahaan ini kan juga dengan culture yang berbeda ya masing-masing. Dengan waktu, ibaratnya Depindo punya event sendiri lain di luar Jatim Fair, kemudian PT Hardaya juga mungkin punya kegiatan lain di luar Jatim Fair. Jadi kan dengan waktu yang ada ya kita coba selalu mengingatkan ke masing-masing PIC itu. Kemudian kita bagi job desk-nya, karena kalau sendirian berat sih gitu, harus kolaborasi dengan semua, baik internal maupun eksternal. Oke, jadi kalau event yang pernah ditangani yang terbesar apa nih? Kebetulan sih saya terakhir sebelum Jatim Fair ada Dekorintek, pameran dekorasi interior expo. Kemudian inisiatornya juga Pak Nurdin, salah satu inisiatornya Dekorintek gitu. Enggak, waktu itu lagi ngopi-ngopi sama bapaknya dia gitu. Mau bikin apa nih gitu kan. Pameran dekorasi interior expo yang bukan sekedar pajang tempat tidur sama kursi sofa, enggak, tapi dikonsep dengan menarik, melibatkan ada pihak universitas, kemudian pihak swasta, jadi dikonsep menarik sehingga tuh jadi benar-benar pestanya para interior designer, kemudian yang bergerak di bidang furniture, terutama yang high end, yang custom design gitu. Jadi pihak kampus yang jurusan interior, DKV itu yang bisa terlibat di situ. Jadi kayak konsep itu tadi itu adalah sebelum diturunkan ke project manager gitu ya? Betul. Jadi gitu ya. barengan. Betul. Gitu. Jadi nanti project manager itu menerjemahkan dari konsep itu ke dalam teknik pelaksanaannya. Gitu Kadang kita sama pimpinan juga, maksudnya pimpinan ngajak ngobrol stakeholder terkait, kayak misalnya pimpinan kami Pak Budiono, Pak Dadan ngajak ngobrol Pak Nurdin, kemudian biasanya ada satu PIC dari timnya yang diajak diskusi bareng juga, maksudnya mungkin kan pimpinan dan stakeholder kan lebih di permukaan, kita suruh menerjemahkan lebih detailnya seperti apa, kayak gitu sih. Sebelum jadi sales kit begitu. Iya. Butuh kemampuan imajinasinya gitu ya. Iya. Dan ditutup dalam waktu cepat sih. Betul. Terus bikin floor plan-nya. Ya, bikin floor plan-nya, betul. Floor plan itu apa sih? Jelasin, Mas. Floor plan itu kalau saya jelasin ke orang awam tuh ibaratnya kerjanya exhibition organizer tuh apa sih? Kita itu sama kayak kurang lebih, kalau menurut saya ya, mungkin koreksi kalau apa sih nyebutnya kawan muda ya, Pak? Ya, NN Talkers. NN Talkers itu ini saya nyebutnya adalah kita itu kayak developer perumahan. Jadi kita ini punya kafling, ibaratnya kita punya kafling, kita sewa ke tempat, satu gedung. Kemudian kafling ini mau diapain nih? Kalau cuma dijual kaflingan aja kan tidak menjual, dan ya habis selesai kafling ya udah nggak ini. Makanya kita punya kafling, kita coba konsep semenarik mungkin agar
kafling-kafling ini laku dan rame gitu. Gimana caranya itu, intinya sih gitu. Makanya kalau jelasin ke orang awam gitu aja sih, kita kerjanya sama kayak developer sih gitu kan. Bahkan di awal itu proses brainstorm dulu ya, kemana-mana ya. Kayak dulu ketika ada komunitas, kita brainstormnya dengan event-event yang kurang lebih sama di luar negeri saat itu. Acuan kita saat itu di Singapura, Malaysia, sama di Hong Kong. Itu sih, sehingga bisa diterjemahkan dengan bagus di sini. Oke, berarti tim Anda itu tadi ketika bekerja, itu mereka terus apa nih sebagai project manager punya apa? Tim-tim di bawahnya tuh apa sebutan-sebutan ya biasanya? Kalau di Depindo sebutannya ada project manager, ada junior project manager, kemudian ada tim pendukung, biasanya lebih ke acara, ngurusin operasional juga. Jadi biasanya think tanknya dalam suatu pameran, kalau di tempat saya bekerja itu 2-3 orang aja think tanknya. Itu mempersiapkan sampai Hamin 3 bulan. Jadi sampai Hamin 3 bulan, baru ketika Hamin 3 bulan menjelang kita technical meeting, itu baru kita hire big team gitu kan. Kemudian kita bagi-bagi kerjaannya seperti itu sih. Oke. Jadi mulai dari konsep, kemudian bikin sales kit, Ya, ya bikin kan? sales kit. Terus kemudian bikin floor plan sampai membentuk tim, itu kan dilakukan semua oleh seorang project manager. Hingga akhirnya ketika event itu berjalan, project manager apa sih yang dilakukan ketika event itu berjalan? Kalau ketika event sudah berjalan, ibaratnya kalau kita sudah opening tuh kita ada agak lega ya. Oke. Maksudnya ketika udah opening, oh ya udah, alhamdulillah event ini sudah terrealisasi, opening lancar, tinggal kita mikirin nih maintenance yang agak susah kalau setelah opening ini lebih ke tantangannya ke klien-klien swasta ya. Karena maksudnya klien-klien swasta ini kan ya, harapannya dengan ikut pameran nggak cuma nyari awareness ya, tapi terjadinya transaksi gitu kan. Makanya kita coba habis opening kita ngobrol nih ke PIC masing-masing, apa dari event yang sudah berjalan 1 hari ini, feedback dari mereka seperti apa. Jadi tiap hari tugasnya project manager ya nemuin klien satu-satu itu, memastikan kebutuhan mereka kebutuhan mereka. Betul. Apalagi kan pameran cuma singkat ya 5 hari. Jadi kan kita dalam sehari kalau bisa kita temuin tuh separuh misalnya apa semuanya kalau bisa gitu kan kita temuin. Berarti kita bisa ngejar 4 hari sisanya ini kemauan eksibitor seperti apa, nanti kita langsung terjemahkan dengan cepat gitu kan. Oh, bisa ya di switch di tengah jalan gitu kok? Bisa ya? Harus bisa sih Bu. Bisa aja. Contohnya gimana nih, kan ini sebuah event yang sudah ada schedule-nya macam-macam gitu. Terus nge-switch ke misalnya ada situasi di mana situasinya itu tadi itu harus disesuaikan. Betul. Nah, itu contohnya seperti apa? Jadi misal kayak di switch apa gitu. Nah, jadi misal kayak gini, kita sudah bikin plan promosinya seperti apa, kemudian plan operasionalnya seperti apa. Kemudian di tengah jalan ada force major, misal hujan nih. Hujan Pernah kan, tuh. Nah, hujan itu kan pasti berpengaruh kita ke kedatangan audiens gitu kan, ke pengunjung. Mau nggak mau kan kita bikin plan-plan berikutnya gitu kan. Oke. Kita coba jemput bola misalnya gitu kan. Atau dulu pernah ya kejadian ketika event ya berjalan pameran itu, kemudian ada bom. Ya, pernah waktu pameran kita juga, pameran batik Depindo, ya, batik bordir. Itu pernah di hari keempat. Ketiga ya? Iya, kalau nggak salah. Ketiga atau keempat lagi. Ketiga keempat, itu ada bom yang waktu itu heboh di gereja. Surabaya itu. Ya itu. Akhirnya kan pengunjung ke pameran Takut sepi, keluar, betul. ya. Mau nggak mau kan kita mencoba memaksimalkan misalnya di sosial media. Kemudian itu tadi kita menjamin, kita bikin campaign bahwa ke pameran ini aman loh, ke ini aman kayak gitu. Yang itu kan sebelumnya tidak pernah terpikir oleh kita bahwa akan ada force major seperti itu. Jadi kompleks sih untuk seorang project manager ya, mulai dari persiapan, menggali ide, kemudian mencoba menerjemahkan itu, terus membuat tim think tanknya, terus kemudian mencoba memflorkan kepada manajemen sebelum dilempar ke market gitu ya. Terus bikin strategic marketingnya juga seperti apa, bikin floor plan-nya seperti apa, terus acara-acaranya seperti apa, gimmick-gimmicknya seperti apa. Terus kalau event yang sekompleks Jatim Fair itu kan, kalau saya lihat kan itu suatu hal yang hektik banget kan. Apalagi dulu sebelum pandemik kan, Jatim Fair bisa sampai hampir 2 minggu kan. Hampir 2 minggu. 2 minggu ya kalau nggak salah ya? Hampir 2 minggu kan. Kalau 12 hari. Preparationnya ya 2 minggu. Kegiatannya itu selama 12 hari, mana ngurusin pamerannya, kemudian panggung-panggung budayanya, mana konsernya. Nah, gimana itu Kun?
Ya, Kalau Anda pernah jadi project manajernya di Jatim Fair kan? Iya, ya kalau ngomong Jatim Fair ya itu tadi balik lagi Pak, kita nggak bisa berjuang sendiri ya, maksudnya kita harus bentuk benar-benar big team lah ibaratnya kan. Betul. Kita harus mengkomunikasikan dengan ya tantangannya kalau Jatim Fair tadi di internal tantangannya sudah besar, maksudnya menggabungkan visinya dua culture dulu. yang berbeda. Kita mengkomunikasikan di internalnya harus clear dulu nih. Betul. Maksudnya jangan sampai pihak eksternal atau exhibitor maupun pengunjung menanyakan ke salah satu ternyata berbeda jawabannya kan nggak bagus juga untuk ini. Jadi kita harus di internal kita ya harus sering-sering komunikasi, ketemu baik rapat maupun komunikasi via telepon. Dan ada juga pihak-pihak supporting lain yang terlibat kan Ya, di sana betul, kan. Seperti betul. waktu itu saya mulai Jatim Fair yang kedua sekarang terlibat juga di situ kan gitu. Juga melihat sendiri hektiknya seperti apa dan komunikasi saya dengan pihak Depindo sudah apa, dengan pihak Hadiah Widyagara juga seperti apa. Itu kan juga hal yang perlu disamakan frekuensinya. Kalau memang sudah ya yang pertama-tama kali dulu kan memang agak susah kan gitu adaptasinya. Ketika sudah berjalan bertahun-tahun akan lebih mudah kan gitu. Sudah nemu polanya Sudah nemu polanya. Alhamdulillah kan. saya masuk itu sudah ada polanya, begitu saya tinggal melanjutkan aja. Ya alhamdulillah sih, terima kasih ke pendahulu saya ya. Jadi sistemnya sudah terbentuk, saya tinggal melanjutkan sama mungkin improve beberapa lah gitu. Tapi kan tadi kompleksitas dari pameran, panggung budaya sampai konsernya juga agak gampang. Di masing-masing itu apakah ada PIC-nya, Kun? Ada sih Pak. Jadi kita dari awal sudah bikin job desk. Jadi sama pimpinan kami sudah harus membagi job desk dari awal. Jadi meskipun yang dibagi job desk masih ada terikat pekerjaan-pekerjaan yang lain, minimal mereka sudah terinfo jauh-jauh hari. Jadi sudah dibagi bahkan sampai ring. Kita nyebut Jatim Fair itu ada ring 1, ring 2, ring 3 itu masing-masing ada PIC-nya terus. Kemudian ada PIC operasional masing-masing lantai, karena kalau ngomong Jatim Fair sebelum pandemi kita ada 3 area yang dipakai, lantai exhibition, lantai convention, lantai 3 sama area open space. Gitu kan. Jadi masing-masing area ini ada PIC-nya. Kemudian di dalam masing-masing area ini ada acaranya juga ada PIC-nya. Kemudian di luar 3 area ini ada yang tadi saya sebut, ring 1, ring 2, ring 3 juga ada PIC-nya juga. Masing-masing sih ada PIC yang kita harus komunikasi tiap hari gitu. Dan itu under dari project manager ya? Ya. Gila kan? Oke. Nah ini ya kalau ada orang baru nih, anak baru kayak dulu masih baru fresh gitu ya, terus mau meniti karir di sana di bidang seperti ini tadi exhibition, itu sebenarnya langkah-langkahnya yang paling tepat gimana ini? Selain magang ya, maksudnya mereka harus bagaimana gitu? Kalau bicara culture di Depindo ya Bu ya, saya kan mungkin beda-beda ya culture tiap perusahaan. Kalau di Depindo biasanya memulai start itu menjadi junior project manager. Oh tiba-tiba bisa junior project manager? Memang bisa? biasanya kalau di kita nyebutnya level entry, level dasarnya itu junior project manager. Jadi junior project manager ini biasanya bebannya nggak terlalu berat, dia lebih ke acara, misalnya ngurusin acara aja, kemudian lebih banyak acara sih. Kalau operasional, kemudian dengan klien itu biasanya kalau sudah berapa bulan atau minimal setahun lah, jadi biar adaptasinya ada dulu gitu kan. Pasti awal kalau di kantor kita di DMT itu megangnya acara sih awal. Oh, di acara dulu ya? Ya acara, kan di acara juga harus komunikasi ke orang luar, kemudian harus approve juga ke manajemen. Sebelum ke manajemen ke project manager dulu, baru ke pimpinan kan. Step-stepnya sama lah gitu kan. Ketika dirasa memegang panggung acara sudah sukses, bisa naik step berikutnya, cari klien atau enggak pegang operasional kayak gitu sih. Tapi sebelumnya apakah harus punya pengalaman untuk di event terlebih dahulu apa enggak? Misalnya ketika kuliah dulu seperti Anda kan pernah mengalami di event kan, jadi magang di perusahaan IO yang lainnya kan, itu loh. Apakah seperti itu apanya? Sehingga dia paham event gitu loh. Kalau diomong harus punya pengalaman itu nilai lebih ya. Tapi kalau pun tidak ada, kebetulan di kantor kita ada senior saya juga sukses pegang Jatim Fair sebelumnya, namanya Vika, Mbak Vika saya manggilnya. Itu basically-nya bankers. Jadi benar-benar dunia yang berbeda dengan event. Ya sampai sekarang jadi senior saya megang pameran tadi Batik Bordir yang sangat sukses itu di Jawa Timur ya.
bisa sih. Intinya sih kalau di dunia kita mau belajar dan bisa cepat ambil keputusan sih kalau saya gitu ini ya. Iya. Iya. Betul-betul, dan tadi kembali lagi mau belajar kan. Iya, mau belajar. Dan kebetulan di event itu kan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang berubah secara mendadak sehingga harus butuh keputusan secara cepat. Jadi kadang yang namanya undangan itu datangnya telat atau pihak-pihak tertentu yang terhormat datangnya juga terlambat. Sehingga kita harus switch kan dan sebagainya. Sehingga acara juga tetap running, bukan menunggu undangan yang terhormat itu datang baru dimulai. Ya kalau datang, kalau kagak. Jadi curhat. Nggak cukup plan A, plan B, harus sampai Z, Pak. Betul. Jadi itu pun harus dikomunikasikan ke FOH juga kan akhirnya gitu loh. Karena FOH itu yang menjalankan operasional terkait dengan event itu berjalan, tim multimedianya dan sebagainya. Itu sih, jadi hektik banget sih. Hektik ya. Ngeliat kemarin saya kan mondar-mandir. Iya, seperti tadi juga mondar-mandir. Oke, Mas Gunto, untuk Jatim Fair tahun ini gimana? Untuk tahun ini alhamdulillah secara kepesertaan kan sebelum kesini Kan masih pandemik kan, ya, tahun kemarin malah. Betul. Alhamdulillah tahun ini secara kepesertaan alhamdulillah peminatnya naik daripada tahun lalu. Gitu kan Masih mungkin mau virtual? kita hybrid tahun ya? ini hybrid. Oh, hybrid. Porsinya kemarin juga ya? Ya. Cuman porsinya lebih. ya tahun lalu porsinya kita 30-70 atau 20-80, lebih ke 20-80 karena Betul. yang datang ke lokasi by invitation. Betul. Jadi nggak semua umum bisa datang. masuk. Kalau Yang tahun tahun ini kita 50%. Jadi kita tidak ada invitation. Jadi monggo aja mau datang ke Jatim Fair. Syarat masuk Jatim Fair sama kayak syarat masuk mall, harus sudah peduli punya- lindungi ya, ya. peduli Oke. lindungi dengan vaksin tersebut. Dan prokesnya tetap Dengan dijalankan. prokes tetap kita jalankan. Oke, Mudah-mudahan cepat bangkit ekonomi kreatif Indonesia. Jadi udah berapa hari Jatim Fair? 5 hari. Di- Tahun ini 5 hari. Di Grand City ya? City. Maksudnya kapan? Tanggal 8 sampai 12 Oktober. Hari ini. Oh, bulan depan. Hari ini. Oh, Hari ini. 8. 8 sampai 12 Oktober. Ya, hari ini dibuka di Jatim Fair. Dibuka Jatim Fair. Jadi ini tayang Jatim Fair Ya. Oh, oke, ya. Hari ini. 5 hari ya. 5 hari. Tahun lalu kita 3 hari, tahun ini kita peningkatan 5 hari. Yang dulu kan yang virtualnya kan selama 10 hari. Virtualnya 10 hari, 3 tapi hari undangannya, offline-nya. invitationnya Oke, 3 hari. kalau sekarang? Kalau sekarang offline online-nya sama 5 hari. Sama 5 hari. Sama-sama 5 hari. Oke, jadi kalau mau nonton online-nya, nonton mengunjungi online, kan nonton konser. Kalau mau mengunjungi online-nya di mana? Di www.jatimfair.com. Tetap di website kita. Jatimfair.com. Jadi bisa virtual di sana atau kalau mau mengunjungi silakan. Siap. Jadi di lantai Di eksibisi. kebetulan yang tahun ini sama seperti tahun lalu di exhibition hall aja. Karena ya kita kan masih Pandemi. penyesuaian ya Iya, di dan pandemi juga karena kemarin belum tahu kondisinya seperti betul. apa. Ini kan Masih menunggu wait and see. Iya, betul. Semua masih wait and see semua kan. Maksudnya baik swasta, government Iya, juga iya. kondisinya masih wait and see. betul. Bisa aja landai, tiba-tiba berapa hari kemudian Ya. jadi ini kan, ya itu. Betul. Memang Nggak ada konser ya? nggak ada. Yang ditunggu itu loh. Memang sih, kita sendiri di internal ngerasa kayak kehilangan roh gitu ya, ibaratnya Jatim Fair tanpa konser tuh kayak kurang gitu kan. Iya. Tapi ya mau gimana lagi lah, maksudnya kita tetap harus jalan, bisnis tetap harus jalan, ya dengan penyesuaian tadi. Yang nanya ke saya juga banyak. Pak, ada konser nggak? Loh. Nanya Devindo sama Gigi. Saya maupun dibikin virtual, kok rasanya kurang ya. Kalau konser virtual, ya kurang. Jadi dia menikmati Jatim Fair masih tetap tanpa konser ya. Tanpa konser. Walaupun pemerintah sudah akan memulai memperbolehkan konser. Betul. Tapi dengan prokes juga. Nggak bayangin sih konser dengan prokes. Nah itu. Turunannya kan kita belum dapat detail Sebenarnya ya. belum dapat. Belum dapat detail. Apakah nanti konser itu jaga jarak gitu Ya. kan? Masing-masing penonton 2 meter. Di lapangan gimana coba 2 meter? Dikasih kotak-kotak gitu. Bisa jadi sih, nggak menutup kemungkinan juga kan. By invitation paling. Nggak menutup kemungkinan Lah juga. kosnya akhirnya lebih tinggi misalnya konser ya yang bisa Ya. jadi oleh 5.000 orang biasanya separuhnya kan Iya, cuma 2.500 betul. orang. Mau nggak Dan mau. tiket tetap pas dinaikkan. Mau nggak mau orang harus spend lebih. Iya. Apakah mau nonton konser dengan harga yang
Iya, betul. Karena production juga akhirnya costnya nambah. Betul, betul, betul. sih. Emang harus serba penyesuaian, Pak. Sekarang ini pandemi, mau nggak mau, Betul, betul. pengunjung, event organizer maupun government Betul, kan semua bingung nih mau cari formula yang pas seperti Iya, apa. karena tidak ada kepastian. Betul. Itu terkait, bukan tidak ada kepastian terkait, tapi kondisi yang membuat tidak pasti. Tidak kepastian mutasi virusnya ini loh nggak Betul, berhenti-berhenti. betul, masih bermutasi terus. Nggak tahu hobinya kok mutasi terus. Dari Kirain kita. Iya. akhirnya kita pun juga menemukan formulanya juga bingung Betul. seperti apa. Tapi positifnya kita harus berpikir terus nih. Iya, Ya, betul, berinovasi betul. terus. Harus berinovasi terus. Yang pasti tonton Jatim Fair tahun ini ya. Ya, Mulai tanggal 8 sampai 12 Oktober tahun ini di Grand City. Ada apa aja sih? tahun ini ada banyak UKM-UKM dari Jawa Timur yang berkualitas. Oke. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh berkeliling ke 38 kabupaten kota, ada semua di Jatim Fair. Ini kalau pulaan batik. Iya, iya. Ya, monggo banyak batik-batik berkualitas, Iya. Ibu datang ke pameran kita. Kemudian banyak kayak misalnya ada pariwisata juga, jadi ada beberapa booth pariwisata. Kemudian ada booth pariwisata dari negara tetangga juga, dari Korea. Kebetulan kita tahun ini ada newcomer dari Korea Tourism KTO. KTO-nya join di Jatim Fair, gitu kan. Jadi yang doyan culture-culturenya K-pop mau mari berbondong-bondong datang ke Jatim Fair, tapi dengan prokes ya, tetap dengan prokes. Ibunya KTO Betul. Terus ada karya-karya dari teman-teman disabilitas gitu kan di istilahnya dinas sosial. Dinas itu, sosial. Iya, karyanya keren-keren Ibu. Maksudnya kita kita nggak membayangkan ya, maksudnya kita orang biasa aja mau bikin karya tersebut, kita mikir banyak gitu kan. Tapi ini teman-teman ini dengan keterbatasannya malah bisa menghasilkan karya yang luar biasa. melukis Itu kan, dengan mulut itu iya, kan waktu itu. betul. Nah itu kan yang nggak ada di pameran-pameran lain, mungkin kan kita bisa saksikan di Jatim Fair gitu kan karya-karyanya itu. Kemudian banyak lah, kalau diceritain semua di sini nanti nggak datang. Terus nggak. acara panggungnya Acara panggungnya ada talk show yang pasti. Kemudian kalau berbelanja di Jatim Fair dapat undian, jadi kita tiap hari ada undian transaksi, jadi tiap belanja kita bisa mendapatkan hadiah, tiap hari kita undi gitu. Tiap hari ada undiannya gitu. Jadi yuk sukseskan Jatim Fair, semoga tahun depan bisa Jatim Fair seperti sebelum pandemi. Amin mudah-mudahan. Ada konser, ada panggung budaya di atas. Biar senyumnya makin lebar kembali lagi seperti semula ya. Iya. Walaupun kita capek bikin sini, Ben. Biar semua bisa tersenyum ya, Betul. Iya, betul. Istilahnya kan IO itu kan menservis visitor kan, Betul, gitu, betul, sama betul. eksibitor kan Betul. gitu loh, sehingga mereka juga bisa menikmati pameran dengan seneng gitu Betul, kan. betul. Eksibitor juga seneng karena Betul. pameran berjalan dengan lancar dan dapat branding di situ. Iya. Juga dapat transaksi di Betul. situ, itu. Dan pulang dengan happy. Pulang dengan happy. Oke, menarik sekali. Jadi buat teman-teman yang berbeda nanti mau bekerja dengan beda jurusan, Iya. nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung gitu ya. Yang penting adalah selalu mau belajar, Iya. gitu ya, selalu Kuncinya mau itu belajar, lagi ya, mau terus belajar. menyelesaikan dengan kondisi yang ada, gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang ini kalau mau berkarir di bidang per-IO-an, gitu Terutama ya. yang exhibition, pameran ya, gitu. Pameran, ini tadi kita sudah cerita gambaran prosesnya seperti apa, sehingga kami berharap bahwa teman-teman juga mendapatkan gambaran seperti apa, cocok nggak saya ke sana. Iya. Dan dunia event adalah dunia kreativitas, ya kan. Betul. Bahwa yang namanya ide-ide itu sangat luar biasa dihargai di sana. Betul. Karena setiap event dibutuhkan suatu sentuhan yang beda-beda. Betul. Tiap Ya kan? tahun pasti harus ditanya nih sama pimpinan. Yang beda apa nih tahun ini? Iya. Pasti sebelum kita lempar ke eksternal kita pasti ditanya dulu nih di internal sama pimpinan. Yang beda apa nih tahun ini? Konsepnya apa lagi Betul. nih? Oke. Ketika pandemi konsepnya apa nih? Nanti bikin orang penasaran, Iya. datang aja ke Jatim Jatim Fair, Fair. betul. Oke ya. Mumpung Jadi hari ini udah dibuka, monggo rame-rame datang ke Jatim Fair dengan prokes. dengan prokesnya ya. Jadi itu yang harus jaga prokesnya. Apapun itu jangan sampai pameran ini tidak akan berlangsung lagi ketika Anda yang datang tidak prokes. Jadi tetap
pakai aplikasi Peduli Lindungi sehingga Anda bisa masuk. Kalau nggak punya aplikasi Peduli Lindungi, silakan download. Kalau HP-nya masih HP lama, beli yang baru. Iya. Sudah vaksin. Bapak sudah peduli belum? Apa itu? Ternyata HP-nya HP lama lah ya. Gimana coba? Oke ya, Talkers sampai di sini kita belajar suatu yang baru kita profesi project manager suatu event. Mas Kunto sukses terus untuk karirnya dan juga untuk per-eventannya. Amin. Dengan thank you juga untuk Haris Hotel dan Pop kita di lantai 17-nya di 17 Skyline Resto and Bar-nya, tempatnya asik banget. Jadi semakin malam semakin temaram. Karena kita bisa lihat kota, iya, lampu-lampu di betul. sekitar Sosok kita, kota di malam hari. Tadi kita melihat di siang hari, sore hari sampai malam hari, mulai matahari terik, terbenam sampai lampu-lampu nyala semua. Satu harian kita di sini, menikmati kota. Oke ya. Jadi itu sih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan silakan di-share info ini atau episode ini apabila ada rekan-rekan Anda yang ingin berkarir di bidang per-eventan. Ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Top.